kasih kepada teman-teman sekalian yang pada hari ini masih semangat dalam membaca buku yang di era di mana kita masih dibuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu bab dalam buku yang berjudul Ayat-ayat Kiri yang diterbitkan oleh Mustafa. Dalam buku ini ada hal menarik yang ingin saya bahas yang mungkin selalu ada dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu logika mistika. Mengapa kita penting untuk membahas tentang logika mistika? Karena logika mistika secara umum adalah cara berpikir yang terlihat bijak, namun sebetulnya itu adalah pemikiran yang omong kosong dan juga pemikiran yang bodoh. Logika mistika itu, seperti yang saya bilang di awal, adalah suatu cara berpikir yang terlihat bijak, menenangkan, dan juga santai. Namun sebetulnya, logika mistika itu adalah cara berpikir yang tidak memiliki materi dan hanya berpasrah diri kepada apapun, terutama pada hal-hal gaib atau hal-hal mistis yang sering kita percayai. Contohnya apa? Contohnya itu seperti yang pernah kita dengar dari orang tua dahulu. Kalau misalnya kita memotong kuku pada malam hari itu, mereka pasti akan bilang, kamu jangan potong kuku, besok kamu meninggal atau saudara kamu yang akan meninggal. Padahal jika dijelaskan secara logika dan secara sains ataupun sejarah, memotong kuku pada malam hari itu memang dilarang, tapi bukan berkaitan dengan hal-hal mistis ataupun hal gaib. Tapi dijelaskan kalau zaman dahulu itu mitos ini dibuat dikarenakan zaman dulu listrik itu belum merata di seluruh daerah. Dan dulu itu orang-orang masih memakai obor, lilin, dan juga hal-hal yang masih menggunakan pencahayaan api untuk malam hari. Makanya kegiatan dulu itu sangat jarang untuk dilakukan pada malam hari, terutama memotong kuku. Karena dulu memotong kuku itu tidak memakai gunting konvensional seperti sekarang, tapi memakai pisau yang seperti digunakan memotong daging, itu akan langsung dipotong di sini. Makanya itu dilarang. Dari logika mistika itu ada beberapa hal atau mungkin efek psikologis yang kita dapat jika kita terlalu larut dalam hal tersebut. Pertama, kita itu akan menjadi orang yang lebih mudah menyerah terhadap keadaan ataupun takdir. Kedua, kita akan lebih percaya terhadap hal-hal mistis ataupun hal-hal gaib dan juga hal yang tidak bisa dijelaskan secara sains ataupun pengetahuan. Sebetulnya logika mistika itu adalah suatu tradisi atau mungkin budaya di masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun dari atas sampai dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang yang paling bawah. Namun pada zaman sekarang, di mana ilmu pengetahuan dan juga sains yang modern, itu sebetulnya kita jangan terlalu percaya terhadap logika mistika. Kenapa? Karena itu sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Terutama kita sebagai pelajar Indonesia yang akan memasuki Indonesia generasi 2045, itu kita harus meminta hal-hal tersebut, logika tersebut. Kita harus menggantinya dengan logika yang berdasarkan pada sains atau pengetahuan umum yang bisa dibuktikan kebetulannya.